Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khatimul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sebangsa dan setanah air dan para penonton setia YouTube LDK Nurul Fatah yang kami banggakan, Insinyur Soekarno, sang proklamator negara tercinta kita Indonesia, pernah berkata, "Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan aku cabut Semeru dari akarnya, dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan aku guncangkan dunia." Kalimat sederhana ini memiliki makna yang mendalam tentang posisi generasi muda dalam menentukan keberlangsungan hidup manusia. Generasi milenial saat ini dihadapkan pada tantangan baru, yaitu era revolusi 5.0. Era ini adalah suatu konsep kehidupan yang berpusat pada manusia yang berbasis teknologi. Transformasi kehidupan ini pada satu sisi akan membantu kehidupan manusia, namun di sisi lain juga akan mempengaruhi tata cara sosialisasi, komunikasi, hingga cara berpikir. Berbagai persoalan telah tampak pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari praktik politisasi agama, penyalahgunaan dakwah, eksploitasi umat, hingga banyaknya ujaran kebencian, berita palsu, dan fitnah. Belum lagi gaya hidup dan budaya barat yang ditiru oleh generasi muda yang bisa menjadikan generasi muda Indonesia menjadi manusia yang hidup bebas, keras, ringas, bahkan lebih ganas dari binatang buas. Oleh karena itu, kami berdiri di sini akan menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul "Peran dan Kontribusi Remaja dalam menerapkan nilai-nilai syariah di era revolusi 5.0" dengan landasan Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 106-107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya apa yang disebutkan dalam surat ini benar-benar menjadi peringatan bagi kaum yang menyembah Allah, dan tiadalah kami mengutusmu melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Hadirin yang berbahagia, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Askar dalam tafsir Zubdatul Tafsir Mirfatil Qadir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan liqaumil abidin ialah orang-orang yang sibuk dan peduli dengan beribadah kepada Allah, dan puncak ibadah adalah sholat. Tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan rahmatan lil alamin bermakna bahwa kehadiran Nabi Muhammad dengan nilai-nilai syariah Islam yang dibawanya bukan untuk membinasakan orang-orang kafir, melainkan untuk menciptakan perdamaian. Rahmatan lil alamin adalah karakter yang harus dimiliki generasi milenial menyongsong era revolusi 5.0. Hadirin yang berbahagia, nilai-nilai syariah harus ditanamkan dalam berbagai aspek kehidupan generasi muda, salah satunya dengan menjadi pribadi yang beriman. Generasi muda yang beriman bukan berarti ia yang hanya duduk di atas sajadah dan tidak mau terlibat dalam muamalah, bukan yang hanya mengetik tasbih dan tidak peduli pada saudara yang berselisih, yang hanya
melestarikan dan mengembangkan nilai syariah berdasarkan keimanan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mendapatkan petunjuk sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul 'azim. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan pula untuk mereka petunjuk. Maha benar Allah, Tuhan yang Maha Agung. Hadirin, kata naba'a secara harfiah berarti berita. Di dalam Al-Quran, kata naba'a digunakan untuk menunjukkan peristiwa besar yang mengejutkan dan memiliki kehebatan. Dalam ayat ini, Allah menggunakan kata naba'a untuk menyebutkan cerita sekelompok pemuda penghuni goa yaitu Ashabul Kahfi. Hal ini mempunyai sebuah isyarat bahwa pemuda adalah sekelompok elit masyarakat yang mampu menciptakan perubahan besar yang mengejutkan sekaligus mencengangkan. Hadirin, ada peran strategis pemuda dalam menanamkan, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai syariah di era revolusi 5.0 sebagai berikut. Pertama, pemuda memiliki peran dalam mengisi ruang-ruang publik. Konten kreator berbasis syariah harus diperbanyak dengan melakukan transformasi dakwah di era digital. Dengan penguasaan teknologi yang baik, ruang publik dapat diisi dengan hal-hal yang positif dan menenggelamkan hal-hal negatif. Yang kedua, pemuda harus berani mengambil peran sebagai pemimpin dan terlibat langsung dalam organisasi dan pemerintahan baik di skala desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional. Hal ini penting dilakukan agar kehidupan masyarakat dapat diperjuangkan dan didorong berdasarkan konsep rahmatan lil alamin. Hadirin, dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa pemuda harus